Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi tadi qadarullah saya menemukan satu ayat yang cukup membuat tertegun, makjeleb tentang suatu nasihat yang ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi di ayat ini Allah itu mengawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika ada orang memanggil, hai Syarifah, hai kamu, pasti ada sesuatu penting, hal yang mau disampaikan. Sama, di ayat ini Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, karena mau menjelaskan beberapa kebiasaan yang bisa dibilang menjijikkan. Karena di ayat itu juga dijelaskan itu hal yang menjijikkan dan tidak boleh untuk dilakukan. Kebiasaan yang pertama adalah kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada saudara seiman kita. Jadi berprasangka yang seperti apa? Misalnya, kita melihat orang melakukan hal yang baik, terus kita mikir, alah itu mah cuma cari muka. Atau kita melihat teman kita rajin, alah itu mah cuma pencitraan. Atau ada orang bilang, oh Masya Allah bagus banget jilbabmu gitu. Kita mikirnya, itu mah cuma ngejek. Nah hal-hal seperti itu harus kita jauhi. Karena apa? Karena ternyata prasangka buruk pada saudara adalah dosa. Nah terus bagaimana ketika pekerjaan kita mengharuskan kita curiga? Contohnya, seorang ibu, terus guru, jaksa, dan lain sebagainya, polisi. Mereka juga harus berprasangka baik. Tapi prasangka baiknya gimana? Kita nggak boleh mikir, dia mah cuma cari apa? Berprasangka buruknya kepada kolega, partner. Si dia mah guru si A rajin kalau misalnya dilihatin kepala sekolah atau apalah pokoknya itu. Nah itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau terkait dengan peran dia sebagai penegak keadilan, sebagai pemberi solusi, maka ada ayat yang menjelaskan lebih lanjut yang kita tidak bahas di sesi ini. Nah itu, jadi yang pertama kita tidak boleh dzon, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara seiman. Kemudian kebiasaan buruk yang kedua, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan. Maksudnya gimana? Contohnya nih, di kehidupan kita sehari-hari, kita lihat HP teman kita kebuka, terus kita penasaran, seriusan? Atau kalau misalnya kita dengar orang lagi ngomong, kayak gitu, kita lewat nih di kamar-kamar asrama, kemudian ngintip, dia kok kayak gitu sih, idi. Apa yang terjadi setelah itu? Dia akan menjadikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat sebagai bahan gunjingan. Dan itu kebiasaan yang ketiga, kita tidak boleh menggunjing walaupun itu sebuah fakta. Karena apa? Ketika fakta itu namanya ghibah. Dan kalau misalnya itu bukan fakta, berarti kita menyampaikan kebohongan. Padahal yang namanya ghibah di ayat itu juga dijelaskan seperti orang yang memakan bangkai. Ada salah satu kisah ketika orang datang ke Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah nggak perhatiin. Sampai diulang 5 kali. Ya Rasulullah, saya zina. Ya Rasulullah, saya zina. Sampai akhirnya yang kelima Rasulullah noleh. Apa kamu tahu apa itu zina? Tahu ya Rasulullah, saya melakukan hal yang dilakukan seorang suami dengan istrinya. Apakah yang kamu lakukan itu seperti sebuah timbangan yang dimasukkan ke sumur? Benar ya Rasulullah. Nah terus, apa yang kamu inginkan ketika kamu ngomong seperti ini? Aku ingin disucikan ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah merajam orang tersebut. Nah, ada 2 laki-laki yang ngomong-ngomong dan itu didengar oleh Rasulullah. Kamu lihat nggak tadi? Ada orang yang dirajam kayak anjing. Setelah itu Rasulullah bilang, panggil 2 pemuda itu kemudian suruh makan bangkai. Terus 2 orang itu bilang, ya Rasulullah, masa ini layak untuk dimakan? Kata Rasulullah, apa yang kalian katakan lebih menjijikkan daripada ini. Jadi ketika kita mendengar orang, ketika kita mengatakan gunjingan, itu lebih menjijikkan daripada makan bangkai.
Ketika kita dengar orang lagi menggunjing, tinggalkan. Kenapa? Menjijikkan. Pernah juga pas itu kejadian Rasulullah lagi jalan dengan sahabatnya. Nah, saat itu langsung tercium bau busuk. Rasulullah tanya, kalian tahu nggak ini bau apa? Kemudian langsung dilanjutkan lagi, ini adalah bau busuk orang yang terbiasa menggunjing orang. Jadi bisa diibaratkan sama Rasulullah, orang yang suka gunjing orang, suka ngomongin orang yang buruk-buruk, itu baunya kayak bangkai. Terus gimana kalau misalnya kita sudah terlanjur? Di ayat itu juga dijelaskan, Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Allah masih sayang kepada kita sebagai orang muslim. Ketika melakukan hal tersebut, asalkan kita mau bertaubat. Caranya gimana? Ada yang berpendapat tidak perlu untuk meminta maaf kepada orang yang digunjing, karena bisa jadi akan melukai perasaannya. Yang bisa kita lakukan, kita bisa memuji dia di forum-forum yang kita pernah gunjing dia, yang pernah kita ngejelek-jelekin dia. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.